Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film berjudul Sweetheart, yang bercerita tentang teror di sebuah pulau yang tidak berpenghuni, di mana ia hidup seorang diri di sana. Sebuah film aksi yang menegangkan tahun 2019 yang diperankan oleh Kiersey Clemons. Dan gak usah banyak basa-basi, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka dengan adegan penyebab terdamparnya wanita yang bernama Jane yang diperankan oleh Kiersey Clemons di sebuah pantai di pulau terpencil. Jane bergabung bersama dengan pria yang bernama Brad yang merupakan seorang rekan yang selamat yang belum mencapai daratan. Namun dengan kondisi luka parah karena sepotong karang besar menancap di perutnya. Jane merasa panik dan berteriak meminta pertolongan. Dengan wajah paniknya, Jane berusaha memberikan pertolongan untuk Brad. Ia melepaskan potongan batu karang dari tubuh Brad. Kemudian Brad sempat bertanya sesuatu yang tak dihiraukannya. Saat itu Jane berlalu pergi mencari air minum untuk Brad. Jane telah mendapatkan air kelapa yang dapat diminum Brad. Dan sayangnya sesampainya di sana, Brad sudah meninggal terlebih dahulu. Hal ini makin membuat Jane berputus asa. Ia mengelilingi pulau berharap menemukan pertolongan untuknya. Dan Jane telah tersadar jika ia benar-benar seorang diri di dalam pulau. Jane masih terus berjalan menyisir di setiap sudut pulau. Ia menemukan beberapa barang di sana. Jane juga menemukan kotak berisi korek api yang dapat ia gunakan untuk beberapa hari ini. Jane juga menemukan tenda usang dan beberapa barang lainnya. Malam pertama Jane di pulau, hujan turun sangat lebat. Kemudian keesokan harinya Jane mendapati beberapa ikan mati di pinggir pantai. Jane memungutnya satu persatu hingga ia menemukan salah satu ikan dengan meninggalkan bekas cakaran tajam. Dengan peralatan seadanya, setelah berputus asa, Jane mempersiapkan untuk makan malamnya. Jane masih menyusuri ke dalam pulau hingga ia menemukan sebuah pemakaman. Hal ini membuat Jane memutuskan untuk mengubur Brad di tepi pantai. Untuk persiapkan kedatangannya malam kedua, Jane membangun tenda dengan alat seadanya. Malam kedua Jane di pulau datang hingga pagi kembali menjelang. Dan betapa terkejutnya Jane saat melihat darah di kuburan Brad. Dengan rasa ketakutannya, Jane membuat senjata untuk perlindungan di malam harinya. Malam ketiga pun akhirnya datang dan masih aman untuknya hingga kembali pagi. Pada waktu itu Jane melihat koper serta ember yang mengapung di tengah lautan. Jane mendekati keberadaan koper untuk memungutnya. Sebelumnya, Jane memutuskan menyelam ke dalam berharap menemukan hal lainnya. Dan benar saja, matanya tertuju pada sebuah lubang hitam besar. Jane muncul kembali ke permukaan dengan rasa ketakutan. Kemudian ia menepi dan kembali membongkar sisi koper. Dan ternyata hanya ada baju ganti yang ia temukan di dalamnya. Malam keempat pun datang. Kali ini Jane telah dengan segala persiapannya. Saat ia sedang melamun, tiba-tiba sebuah helikopter terbang bebas di atasnya. Jane menyalakan suaranya, berharap mendapatkan pertolongan. Namun cahayanya justru kembali terjatuh ke laut dan memperlihatkan sosok monster di sana. Jane berlari ketakutan bersembunyi masuk ke dalam pulau. Monster itu mengejar mencari keberadaannya. Hingga pagi selanjutnya kembali datang. Jane kembali ke pertendaannya. Ia menatap foto sebuah keluarga di sana. Terlihat foto monster yang menyelinap di sisi kiri foto. Pada siang itu pula Jane langsung membuat rakit dari koper dengan meletakkan dua pelampung di sisi kanan dan kirinya. Ia telah memutuskan untuk melarikan diri dari pulau ini sebelum malam kembali datang. Dan sialnya, rencananya tidak berjalan dengan lancar. Koper itu tidak dapat dijadikan Jane sebagai pelampungnya. Akhirnya sore harinya Jane mencari perlindungan untuk melewati malam kelimanya. Ia memutuskan untuk masuk di sebuah patahan batang pohon besar yang telah berlubang di dalamnya. Hingga malam hari pun kembali tiba. Jane terbangun. Monster itu kembali muncul mencari keberadaannya. Mengguncang-guncang batang pohon yang ia jadikan pelindungan. Jane mempertahankan tubuhnya hingga pagi kembali datang. Pagi harinya Jane keluar dari persembunyiannya yang sudah rusak. Ia mulai menyusun perangkap demi untuk mengetahui makhluk yang selama ini mengejarnya. Jane mengumpulkan ikan-ikan kecil di pinggir pantai, kemudian memipihnya hingga hancur. Kemudian ia jadikan untuk memancing ikan yang lebih besar, dan Jane berhasil mengundang ikan besar ke tepi pantai. Ia juga berhasil menangkapnya. Kemudian Jane mengikatnya pada seutas tali dan digantungkan di ranting pohon.
Jen bersembunyi di antara dedaunan yang ia tutupkan pada tubuhnya. Malam pun datang dan sayangnya Jen tertidur sesaat setelah menahan rasa kantuknya. Dan setelahnya Jen terbangun. Ikat itu telah menghilang dan hanya tersisa sutas tali di sana. Kemudian datang pagi harinya. Jen mendapati mayat mengambang di tepian pantai. Setelah berpikir, Jen memutuskan untuk mengikat kembali mayat tersebut dan dijadikan umpan malam harinya. Dan saat malam kesekian harinya datang, Jen masih bersembunyi di tempat yang sama untuk melihat bentuk monsternya. Malam itu Jen melihatnya dengan sangat jelas. Pagi berikutnya Jen mulai mempersiapkan diri untuk membuat perlindungan ketika malam tiba. Dengan menggunakan tenda usang, Jen mengaitkan pada sutas tali di antara pohon kelapa. Jen tertidur setelahnya hingga malam kembali datang. Saat terbangun, Jen mulai menatap di sekitarnya. Penampakan monster muncul di bawahnya. Jen mencoba dengan tenang menenggelamkan tubuhnya di tempat perlindungannya tanpa mengeluarkan suara. Namun monster itu melihatnya dan menyerang Jen. Jen terjatuh dan berlari menghindari kejaran monster. Jen berhasil memberikan perlawanannya. Pada saat itu tubuh Jen terpelanting karena hantaman monster. Dan setelahnya senyap. Monster telah menghilang. Pada pagi berikutnya setelah Jen membersihkan badannya, ia melihat sebuah rakit terapung. Tidak disangkanya mereka adalah teman Jen yang berhasil selamat dari musibah ini. Kini Jen sudah bertiga di pulau ini bersama kekasihnya yaitu Lukas dan sahabatnya Mia. Mulanya mereka berdua sangat menikmati suasana di pulau ini, namun Jen tidak sependapat dengan mereka. Jen menceritakan semua peristiwa yang ia temui selama di pulau ini, tentang monster yang menyerangnya, juga tentang Brad yang telah meninggal dan mayatnya dimakan oleh monster itu. Jen berusaha memastikan pada kekasihnya dan Mia, sahabatnya, tentang keberadaan monster. Jen meminta kepada mereka untuk segera pergi meninggalkan pulau ini. Namun permintaannya tidak langsung dapat diterima keduanya karena keadaan di dalam rakit tidak lebih baik dibanding dengan saat ini. Akhirnya Jen pergi meninggalkan keduanya untuk mencari bekal yang akan mereka bawa saat berlayar di rakit. Namun kedatangan Jen setelah mendapatkan perbekalan justru ditolak keduanya untuk meninggalkan pulau ini. Jadi rekan Jen ini tidak ingin cepat kembali ke rumah mereka karena harus kembali bertemu dengan masalah-masalah yang ada di rumahnya. Jen pun pergi menyendiri sambil berpikir. Kemudian ia telah mengambil keputusan untuk pergi tanpa keduanya. Dan sialnya saat rakit sudah berada di tepi pantai, rencananya tertangkap oleh Mia. Lukas dan Mia berlari mendekati Jen, berusaha untuk menghentikannya. Terjadilah beberapa kekacauan kecil di sana, hingga akhirnya Mia memukul Jen hingga tidak sadarkan diri. Malam hari kembali datang. Jen terbangun dengan kondisi tangan telah terikat di pohon. Berkali-kali Jen meminta agar sahabatnya melepaskan ikatannya. Permintaannya telah diabaikan oleh Mia, sampai akhirnya Lukas datang dan memberitahukan pada mereka jika setelah berkeliling pulau, Lukas merasa tidak melihat apapun dan keadaan di pulau ini sangat aman baginya. Jen kembali meyakinkan kepada keduanya, hingga akhirnya Mia memutuskan untuk meninggalkan keduanya. Ia ingin memberikan kesempatan pada Jen dan kekasihnya waktu untuk berbicara. Lukas dengan emosinya mencela diri Jen. Lukas membeberkan segala alasannya kenapa ia tak ingin segera kembali pulang. Di tengah perdebatan mereka, Mia seorang diri di tepi pantai. Mulanya ia menemukan sepotong tangan, sebelum kemudian ia berteriak. Teriakannya menyadarkan Jen dan Lukas. Saat itu Lukas langsung saja berlari menyelamatkan Mia, membiarkan Jen dengan ikatannya. Lukas memberikan perlawanan pada monster itu, namun semua terlambat. Tubuh Mia telah dikuasai monster, sedangkan Jen berusaha melepaskan ikatan untuk menolong Lukas. Tepat di hadapan Lukas, tubuh Mia terseret monster masuk ke dalam air. Pagi hari kembali datang. Jen meminta Lukas untuk segera meninggalkan persembunyiannya dan menyusun rencananya untuk keluar dari pulau ini. Mereka pun akhirnya mengumpulkan perbekalan untuk persiapan perjalanannya menaiki rakit. Scene memperlihatkan Jen yang tengah menatap batang korek apinya yang telah habis. Ini merupakan api terakhirnya sebelum mereka meninggalkan pulau ini. Setelah semua persiapannya, sebelum malam datang, mereka akhirnya mulai menaiki rakit meninggalkan pulau. Rencana mereka tidak berjalan dengan lancar. Jen mengetahui itu sejak pertama ia melihat ada serpihan darah di dalam rakitnya.
Saat Jack telah membawa rakit lebih jauh dari tepi pantai, monster kembali menyerang mereka. Beberapa kali mereka dapat menghindar dari serangannya. Namun akhirnya Jen harus terseret oleh monster masuk ke dalam laut. Lucas yang melihatnya saat itu hanya bergeming ketakutan. Sedangkan Jen di dalam sana memberikan perlawanan dengan menggunakan pisau milik Lucas yang dibawanya. Monster itu melepaskan Jen, namun ia kembali muncul dan menyeret Lucas hingga dibawanya masuk ke dalam lubang dasar laut. Jen kembali ke tepi pantai dengan rasa yang sudah bercampur baur. Pertama yang Jen lakukan adalah berusaha menyalakan api kembali karena ini merupakan api terakhirnya. Kemudian ia menulis buku catatan tentang semua yang dialaminya. Berjaga-jaga jika rencananya malam ini tidak berjalan dengan lancar. Jen telah membulatkan tekadnya untuk melawan monster malam nanti dengan mempersiapkan persenjataannya. Jen bekerja seorang diri hingga persiapan benar-benar matang dan malam pun tiba. Monster itu kembali muncul. Jen memancingnya dengan bebauan amis dari ikan-ikan yang dihancurkannya. Kemudian api ia nyalakan mengepung makhluk itu. Dan Jen langsung memberikan perlawanan padanya. Hal ini tidak mudah untuk Jen. Ia terus berlari melawan dan terpental. Beberapa kali menghindar dan kembali datang menghunuskan satu persatu batang kayu yang dipersiapkannya. Hingga terakhir saat monster itu berhasil mencengkram tubuh Jen. Jen menancapkan kayu runcing berkali-kali ke tubuhnya. Saat tubuhnya kembali terjatuh dari monster itu, Jen berlari menghindari kejarannya. Dan saat itulah monster itu tumbang. Jen menancapkan sekali lagi kayu itu pada tubuh monster. Malam itu, Jen telah berhasil membunuhnya. Dan inilah akhir ceritanya. Jen masih tetap ada di pulau itu dengan seorang diri. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, like, and comment. Dan jangan lupa klik loncengnya. Dan bye-bye.